Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa cinta kasih yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Kita dipertemukan lagi dalam channel YouTube GKJ Silokaton dalam program Mantra Kita. Firman Tuhan di antara kita. Hari ini Tuhan menyapa kita semua lewat firman-Nya yang terambil dari Lukas 6 ayat 44a. Setiap pohon dilihat dari buahnya. Sebab setiap pohon dilihat dari buahnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat firman ini, buah yang dimaksudkan adalah bagaimana hidup kita berarti dan memberi arti bagi orang lain. Hidup yang bermanfaat dan berdampak yang baik untuk orang lain. Dan hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Itulah buah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi anak-anak-Nya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Firman ini mengingatkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, hidup kita harus berbuah, bermanfaat, berdampak untuk menjadi berkat bagi sama kita. Agar melalui kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan. Itulah wujud ucap syukur kita atas anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, berkat yang sudah dicurahkan melimpah kepada kita dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kita sudah mengikut Tuhan, berapa lama kita mengikut Tuhan? Sudah berapa lama kita berpelayanan, terlibat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan? Itu belum menjamin bahwa hidup kita 100% berbuah bagi Tuhan. Dan jika seandainya kita sudah sekian lama mengikut Tuhan, belum menghasilkan buah, kita diingatkan pada Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus bisa menghasilkan buah di setiap saat, agar buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Buah yang bermanfaat, yang berdampak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mengapa? Setiap orang percaya harus berbuah. Buah adalah suatu tanda, hal yang alamiah, yang ada, yang kita jumpai pada tanaman atau pohon yang hidup. Adakah kita menjumpai buah pada tanaman atau pohon yang kering atau mati? Tentu saja jawabnya adalah tidak akan mungkin kita menjumpai buah pada tanaman tersebut.
Jadi buah suatu tanda bahwa di dalam tanaman atau pohon itu ada kehidupan, sebagai tanda bahwa tanaman atau pohon itu mengalami pertumbuhan yang baik. Selama tanaman atau pohon itu bertumbuh dengan baik, ada kehidupan, dia pasti akan menghasilkan buah yang baik pula. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Semakin kita bisa, kerohanian kita tumbuh dengan baik, kita bisa menuju kepada kedewasaan iman sesuai dengan kepenuhan Kristus di dalam pertobatan kita, di dalam hidup kita, maka kita akan bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh semua orang, yang bermanfaat, berdampak untuk mendatangkan berkat bagi sesama, bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, dan bagi masyarakat yang ada di sekeliling kita. Kita tahu Bapak, Ibu, dan Saudara, tumbuhan atau tanaman yang belum dewasa tidak akan menghasilkan buah. Jadi anak Tuhan yang sudah dewasa secara rohani, dia pasti akan menghasilkan buah. Dan kalau sampai saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita boleh introspeksi diri. Sudahkah hidup saya berbuah bagi Tuhan? Sudahkah hidup kita menghasilkan berkat bagi orang lain? Sudah sekian lama kita menjadi anak-anak Tuhan. Tentunya kita sudah dewasa secara rohani. Dan sudah saatnya kita untuk menghasilkan buah seperti yang Tuhan kehendaki. Mumpung masih ada kesempatan Bapak, Ibu, dan Saudara, mumpung masih ada waktu, mari kita bertekad hati, memotivasi diri untuk menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan firman-Nya. Selalu mengandalkan Tuhan, dekat pada Tuhan, selalu ada dalam perlindungan Tuhan, sehingga kita dipakai Tuhan untuk menghasilkan buah, dan buah itu bermanfaat, berdampak untuk mendatangkan berkat bagi orang lain. Kunci utamanya bagaimana Bapak, Ibu? Hanya satu, supaya kita bisa terus-menerus untuk berbuah bagi Tuhan, adalah tetap tinggal di dalam Dia, tetap tinggal di dalam Tuhan, melekat erat pada pokok anggur yang benar. Sebab di luar aku, yaitu Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5b. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memotivasi diri untuk semangat mengikut Tuhan, selalu dekat pada Tuhan, melekat pada pokok anggur yang benar, agar pertumbuhan iman kita semakin hari semakin dewasa. Dan akhirnya kita bisa menghasilkan buah yang seperti Tuhan kehendaki. Buah yang bermanfaat, buah yang berdampak untuk mendatangkan berkat. Agar melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan kepada kami saat ini. Ajarilah kami, mampukan kami untuk bisa bertumbuh secara iman dengan baik, melekat erat pada pokok anggur yang benar, tinggal diam di dalam Engkau, agar hidup kami boleh menghasilkan buah,
buah yang bermanfaat, berdampak untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Sehingga melalui hidup kami, nama-Mu dimuliakan. Layakkan kami, mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup dimanapun Engkau tempatkan kami berada. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.